Assalamualaikum, selamat siang Bu Mer. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Ibu. Selamat siang, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bu Mary yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi, apa yang akan Ibu sampaikan pada obrolan kita kali ini? Boleh silahkan Ibu ceritakan. Iya, baik, Bu. Saya juga berterima kasih, Ibu, karena Ibu sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang sedang saya hadapi. Begini, Bu, saya itu sekolah itu kan sedang direhabilitasi bangunan sekolahnya ya, Bu. Kami Ya, itu melakukan pembelajaran itu di Madrasah Diniyah di dekat sekolah kami, sedangkan kegiatan MD itu dilakukan pada pukul 12.30. Jadi kami melakukan pembelajaran itu di situ. Ada kelas bawah dan kelas atas. Seperti itu, Ibu. oh, ya baik. Berarti yang sekarang sedang dialami berarti tentang tempat ya Bu ya? Iya, iya, tempatnya Ibu. Yang tempat yang seadanya seperti itu. Iya. Di mana Ibu itu melakukan pembelajaran di MD, sedangkan di MD itu memiliki keterbatasan waktu ya tentunya ya Bu, ketika proses pembelajaran pada murid. Iya, iya Bu, benar sekali seperti itu Bu. Jadi itu adalah yang sedang saya alami sekarang seperti itu. Baik Bu Mary, dari obrolan kita nih ya, yang akan kita lakukan yang kurang lebih 10 sampai 15 menit ya ke depan. Kira-kira apa sih yang ingin Ibu inginkan? Dari obrolan kita ya Bu, mungkin saya Nah, ingin Bu mendapatkan Mer. pencerahan dan solusi ya Bu dari obrolan kita terhadap masalah yang saya sedang hadapi. Kemudian yaitu tadi masalahnya itu adalah tentang tempat yang seadanya dan waktu yang pendek dalam melakukan proses pembelajaran Bu. Tetapi di sisi lain saya juga ingin melakukan proses pembelajaran itu yang sesuai dengan apa yang saya inginkan Ibu, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Oh iya. Baik Bu Mer, tadi Bu Mary mengatakan bahwa ingin melakukan pembelajaran yang diinginkan, tetapi terkendala dengan tempat dan waktu yang terbatas ya Bu Mer. Nah, kira-kira menurut Bu Mary, pembelajaran yang diinginkan oleh Bu Mary itu pembelajaran yang seperti apa? Walaupun tadi tempat dan waktunya itu terbatas ya Bu Mary, jadi seperti apa yang Bu Mary inginkan? Pembelajaran ya, pembelajaran yang saya inginkan itu adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid Bu. Suaranya, Kemudian suaranya Bu Mer, ya, suaranya. ya pembelajaran yang saya inginkan adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid Bu, walaupun dengan tempat dan waktu yang terbatas. Saya ingin memberikan pelayanan yang baik pada murid Ibu. Jadi seperti itu, pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Oh iya. Saya sangat mengapresiasi sekali ya apa yang Bu Mary sampaikan dan dilakukan. Tapi untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian melakukan pelayanan juga yang baik pada murid, sebetulnya apa sih tujuan Ibu dalam melakukan pelayanan yang baik pada murid tersebut? Tujuan saya melakukan pelayanan yang baik tadi ya Bu, tujuan saya itu tadi melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid dan dapat meningkatkan kompetensi murid Bu, walaupun dengan tempat dan waktu yang terbatas. Jadi pembelajarannya eh, yang berpihak pada murid dan dapat meningkatkan kompetensi murid. Baik, Bu. Nah, untuk mencapai tujuan yang tadi Bu Mary sudah sebutkan ya, Ya, kira-kira apa sih yang sudah Ibu lakukan sejauh ini? untuk mencapai tujuan yang tadi ya Bu. Ya, Eh, iya benar betul. ya, untuk mencapai tujuan tadi, saya berusaha untuk datang tepat waktu pada waktu proses pembelajaran, Bu. Kemudian saya melakukan pembelajaran disesuaikan dengan jadwal pelajaran yang sudah ditentukan oleh kepala sekolah dan kami
di sekolah. Kemudian saya berusaha untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, supaya murid tidak merasa bosan, Bu. Tidak merasa bosan dengan kondisi tempat yang seadanya, seperti itu. Oh iya, baik. Tadi Bu Mer itu mengatakan bahwa kondisi dan tempat seadanya ya tentunya. Jadi, Ya, apa sih yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu, untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, tapi dengan kondisi dan tempat yang seadanya. Jadi, apa sih, yang dibutuhkan Ibu? yang dibutuhkan saya mungkin kerjasama, Bu, dari rekan-rekan guru yang lainnya, kemudian motivasi diri, kadang kan manusia wajar ya Bu ada mood, kadang apa Betul gitu ya. sekali. Ya, jadi motivasi diri, kemudian dukungan dari kepala sekolah Bu, itu yang saya butuhkan. Jadi, selain tadi apa yang telah disampaikan oleh Bu Mary ya, yang dibutuhkan tadi, saya ingin tahu nih, apa sih yang menjadi tantangan Ibu dalam untuk mencapai tujuan tersebut? Tantangan, berarti Ya, eh, betul. tantangannya itu saya masih merasa kesulitan Bu ketika mengatasi kondisi di mana ketika saya ingin melakukan pembelajaran yang menyenangkan ya, tetapi ada waktu ketika ada guru lain yang tidak masuk ke sekolah dikarenakan izin, jadi saya harus mengisi kelas tersebut Bu. Sehingga proses pembelajaran yang saya lakukan itu agak sedikit terganggu khususnya pada kelas saya sendiri itu. Baiklah, tadi Ibu mengatakan bahwa pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas itu terganggu karena memang harus mengisi kelas yang kosong dikarenakan gurunya tidak hadir ya Bu ya? Nah, Iya dari Bu, masalahan tadi tuh, apa sih yang Ibu inginkan sehingga tujuan yang Ibu harapkan itu bisa tercapai? ya yang saya inginkan untuk mencapai tujuan itu mungkin adanya jadwal piket guru Bu di setiap harinya untuk mengisi kelas yang kosong karena kan gurunya izin karena ada keperluan jadi tidak terpaku kepada saya atau yang lain sehingga mempunyai tanggung jawab pada guru piket tersebut. Iya iya betul. Baik, lalu, eee, apa sih rencana Ibu untuk memperbaiki keadaan yang seperti ini? Apa yang Ibu harapkan tadi? Eh, untuk rencana ya untuk memperbaikinya mungkin saya akan melakukan komunikasi Bu, komunikasi dengan kepala sekolah, kemudian untuk membuat jadwal piket tadi ya Bu, kemudian saya akan melakukan komunikasi yang lebih baik lagi dengan rekan guru yang lainnya. Baik ya, Bu Mer, untuk membuat jadwal piket itu tuh memang kita harus berkomunikasi ya dengan kepala sekolah Ya, dan supaya rekan guru yang lain juga bisa memahami apa yang, sekarang ini menjadi tantangan dan permasalahan yang Bu Mary hadapi. Ibu melakukan komunikasi lagi yang lebih baik dengan rekan guru yang lainnya, gitu. iya Bu. Insya Allah saya akan berusaha untuk melakukannya. Nah, kira-kira kapan hal tersebut akan Bu Mary lakukan? Komunikasi itu insya Allah saya akan lakukan besok Ibu. Saya akan berusaha untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah dan rekan guru lain karena saya berpikir dengan melakukan komunikasi yang efektif, kemudian dalam waktu yang cepat, itu dapat mengatasi masalah yang sedang saya hadapi. Baik, Bu. Semoga besok Ibu dapat melakukan komunikasi dengan baik ya dengan rekan guru, kemudian dengan kepala sekolah itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, tidak terasa ya Bu, kita sudah berada di akhir obrolan. Ya, Apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan kita kali ini? yang saya dapatkan dari obrolan saya dengan Ibu, saya merasa ya Bu, saya merasa dapat menemukan solusi Bu dari apa yang harus saya lakukan untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian
eh, tanpa harus mengganggu atau terganggu dengan mengisi kelas yang kosong, Bu. Baik, Bu. Semoga pembicaraan kita dapat memberikan motivasi ya, Bu, dan solusi bagi Ibu dalam melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Sehingga tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan juga dapat terlaksana dengan baik. Saya tunggu loh, Bu, cerita Ibu selanjutnya. Bagaimana hasilnya setelah Ibu melakukan komunikasi dengan kepala sekolah dan rekan guru dalam membuat jadwal piket. Terima kasih, Bu, sudah bercerita banyak dengan saya tentang apa yang Ibu selama ini alami di sekolah. Terima kasih juga waktunya. Semoga kita diberikan kesehatan dan kelancaran ya untuk melakukan tugas kita sebagai guru. Baik, Bu. Terima kasih juga Ibu sudah meluangkan waktu nih dengan saya karena saya sering nih curhat dengan Ibu. Kemudian semoga Ibu juga selalu tetap semangat dan selalu diberikan kesehatan dalam Amin. dalam melakukan coaching, terutama khususnya ya, saya yang suka bercerita dengan Ibu nih. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Mary. Oh, iya. Sama-sama. Terima kasih Ibu. Selamat siang Ibu. Sama-sama. Selamat siang Bu Mer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Nelly. Bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Mer. Bagaimana juga dengan Bu Mary? Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih kepada Bu Nelly ya yang telah bersedia meluangkan waktunya melakukan coaching nih pada kesempatan kali ini. Jadi kita dapat ngobrol lah. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Nelly nanti. Boleh Ibu ceritakan apa yang sedang dialami Ibu sekarang? Baik Bu, saya juga berterima kasih ya kepada Bu Mary yang telah meluangkan waktunya untuk saya, gitu, untuk mendengarkan keluh kesah saya, permasalahan saya. Begini Bu, saya itu merasa mengenai kompetisi saya dalam pengelolaan kelas, di mana ketika pembelajaran berlangsung itu ada beberapa murid saya yang memang saya perhatikan itu ketika proses pembelajaran itu mereka suka asik sendiri dengan ngobrol dengan temannya, begitu Bu Mer. Oh baik, jadi lebih ke proses pembelajaran ya Bu. Ada beberapa anak tadi yang sering tidak memperhatikan Ibu ya ketika dalam proses pembelajaran ya Bu. Bahkan mereka asik ngobrol tadi Ibu katakan dengan kawannya sehingga Ibu ingin meningkatkan kompetensi Ibu dalam pengelolaan kelas. Begitu ya Bu? Iya Bu, benar sekali. Seperti itulah yang saya rasakan ya. Jadi ketika mengajar itu di kelas memang sebagian siswa itu ribut, tidak fokus pada pembelajaran seperti itu Bu Mer. Ya, baik, jadi tidak fokus anak ya. Baik, sebelum Ya, kita melanjutkan obrolan kita nih Bu, saya mau tanya dulu nih, kira-kira apa sih yang Ibu inginkan nih dari obrolan kita hari ini? iya Bu Mer. Setidaknya saya itu ingin mendapatkan solusi ya Bu dari permasalahan yang saya hadapi itu di kelas tentang pengelolaan kelas. Ya, solusi tentang pengelolaan kelas ya. Ibu ya, baik, Ibu Suaranya, tadi ya, suaranya raker. baik, Bu Ibu Mer, tadi ya, baik, Ibu tadi menyampaikan bahwa ada beberapa masalah yang dihadapi saat proses pembelajaran ya, sehingga Ibu ingin meningkatkan kompetensi diri dalam mengelola kelas. Nah, apa tujuan Ibu nih dalam meningkatkan kompetensi tersebut? iya Bu, jadi saya itu ingin menciptakan suasana di kelas itu yang kondusif, kemudian pembelajaran juga yang menyenangkan, jadi sehingga mereka itu tertarik gitu kepada pembelajaran sehingga mereka lebih termotivasi lagi begitu Bu. Mereka menarik murid Iya, sehingga termotivasi ya, seperti itu ya. iya betul Bu Jadi Mer.
untuk mencapai tadi, untuk melakukan pembelajaran yang menarik, kemudian menimbulkan motivasi murid, apa sih yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Saya sudah mencoba beberapa metode pembelajaran ya, Bu Mer, menurut Ya. saya. Tetapi menurut saya sampai saat ini belum ada yang benar-benar efektif untuk saya terapkan di kelas gitu. Baik. Baik. Jadi ada apa? Ada beberapa strategi atau metode tapi belum efektif ya. Betul, Bu. Ya, berarti apa yang menjadi tantangan Ibu nih dalam mencapai tujuan tersebut? Jadi saya itu merasa kesulitan dalam mengendalikan siswa yang memang suka mengobrol ketika pembelajaran berlangsung ya, Bu Mer. Itu sehingga memang bukan hanya merasa terganggu juga, tapi siswa-siswa atau teman-teman mereka juga merasa terganggu ya dengan berisik itu yang ngobrol. Sehingga saya sudah berusaha menyampaikan materi, tetapi namun setelah dinasehati siswa tersebut beberapa kali, tetapi tetap kejadian tersebut berulang kembali, Bu Mer. Gitu. Mereka masih tetap ngobrol dan tidak fokus, begitu, Bu Mer. Jadi tetap mengobrol ya. Jadi untuk Iya, mengatasi betul. ya. Jadi untuk mencapai tujuan tersebut apa sih yang Ibu butuhkan? Saya membutuhkan sepertinya ya Bu, saya itu membutuhkan rancangan pembelajaran yang menyenangkan pada siswa, supaya mereka itu lebih tertarik atau lebih termotivasi ketika pembelajaran berlangsung. Sehingga saya bisa mengendalikan kondisi siswa yang ribut mengobrol ketika pembelajaran saya berlangsung, gitu Bu Mer. Baiklah. Jadi mari kita bahas nih terkait apa strategi yang Ibu butuhkan tersebut ya. Pertama-tama itu kita perlu memahami penyebab siswa suka mengobrol saat pembelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran? Apakah karena mereka bosan, ya Ibu? Atau mereka tidak tertarik dengan materi yang kita sampaikan? Ya Bu, saya pikir bahwa mereka itu merasa jenuh ya Bu, merasa bosan gitu terhadap materi pembelajaran yang saya sampaikan. Sehingga kalau misalnya mereka sudah jenuh, sudah merasa tidak tertarik dengan pembelajaran yang saya sampaikan, jadi bagaimana si murid saya itu bisa termotivasi dan bisa memahami pembelajaran ya Bu. Kemudian Kemudian sepertinya metode pembelajaran yang saya berikan itu terlalu monoton ya Bu, sehingga murid saya itu merasa jenuh. Kemudian saya juga kurang memberikan kesempatan kepada murid-murid saya itu untuk menyampaikan pendapat mereka di kelas itu. Begitu Bu Mer. Tadi berarti muridnya merasa jenuh ya Bu? Iya, Ya, betul. nih untuk memperbaiki proses pembelajaran tersebut, apa sih rencana Ibu ke depannya yang akan dilakukan Ibu supaya anak itu merasa tertarik terhadap materi, kemudian membuat kondisi kelas yang menyenangkan, ya, dan sehingga ibu itu dapat mengendalikan siswa. Seperti itu, Bu. Apa rencana Ibu yang akan dilakukan? Iya. Baik, Bu Met. Mungkin saya akan berusaha ya menerapkan pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa, yaitu tadinya kan dengan menggunakan metodenya lebih bervariatif lagi ya Bu, jadi tidak monoton gitu kepada siswa. Saya akan menggunakan beberapa metode yaitu diskusi, memberikan kesempatan kepada murid saya untuk menyampaikan pendapat. Kemudian saya juga akan memberikan game-game ya Bu dalam pembelajaran tersebut supaya mereka tidak jenuh. Dan saya juga akan melakukan ice breaking. Kemudian, nah media pembelajaran juga saya akan menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik lagi, yaitu misalnya saya akan menampilkan video dengan gambar animasi yang membuat murid saya itu
tertarik begitu, Bu Mer. Baik, Begitu, luar Bu Mer. biasa. Ya, baik, luar biasa sekali apa yang Ibu sampaikan tadi ya. Ibu benar-benar merencanakan bagaimana membuat pembelajaran yang menyenangkan, yang mampu membuat siswa tertarik dengan materi yang kita sampaikan. Sehingga mampu mengendalikan siswa untuk mungkin tadi lebih berkonsentrasi ya Bu. Nah, tidak ada siswa yang mengobrol dengan kawannya. Seperti itu ya Bu. Ya Bu, betul sekali Bu. Saya akan mencoba menerapkannya Bu, insya Allah Bu. Semoga ya Bu. Nah, jadi kira-kira tadi rencana tadi itu kapan Ibu akan dilakukan oleh Ibu Nelly? Insya Allah Bu, mungkin minggu depan ya Bu, saya akan menerapkan pembelajaran yang seperti itu Bu, yang tadi sudah saya sampaikan. Berarti minggu depan ya menerapkannya ya. Iya, Ya, semoga Bu Nelly tetap diberikan kesehatan untuk melakukan rencana tersebut. amin, amin. Dan sudah tidak terasa nih Bu, kita berada di akhir obrolan kita nih Bu. Nah, sekarang apa sih yang bisa Ibu dapatkan nih dari obrolan kita tadi, yang singkat tadi? Baik Bu, dengan obrolan kita yang singkat ini, alhamdulillah saya tuh merasa menemukan solusi apa yang saya harapkan ya Bu, dan saya akan melakukan hal tadi untuk meningkatkan kompetensi saya dalam pengelolaan di kelas, terutama dengan membuat pembelajaran yang menyenangkan dan tentunya berpusat pada siswa, sehingga saya mampu, saya harapkan mampu mengendalikan siswa yang mengobrol ketika pembelajaran sedang berlangsung. Baik Bu, semoga apa yang kita bicarakan tadi ini dapat menumbuhkan motivasi Ibu ya untuk belajar. Kemudian saya tunggu cerita selanjutnya dari Ibu. Ya, bagaimana hasilnya nih tadi rencana yang sudah Ibu rencanakan, yang sudah yang sudah Ibu rencanakan untuk pembelajaran di kelas. Kemudian saya mengucapkan terima kasih nih Bu, diberikan kepercayaan dan waktunya ya kepada saya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya mengobrol, untuk saya curhat ya Bu. Terima kasih banyak Ibu sudah menyempatkan waktu untuk saya. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu, sama-sama. Ya. Selamat siang Bu Mary. Ya, selamat siang Bu. Waalaikumsalam. Tetap semangat, jaga kesehatan Ibu. Sami-sami Bu Mary.